Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu contoh kasus nafsa yang ada di Indonesia. Selamat menonton. Menurut Dekkes RI, nafsa atau narkotika psikotropika dan zat adiktif lain merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga bila mana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, atau jiwa dan fungsi sosial. Contoh kasus yang akan kami jelaskan di sini adalah contoh kasus Freddy Budiman. Freddy Budiman adalah seorang pengusaha Indonesia yang dihukum mati pada tahun 2016 atas kasus narkotika. Ia ditangkap pada tahun 2011 di Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa 1,4 juta butir ekstasi dalam koper. Freddy Budiman dianggap sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar di Indonesia. Namun, kasus ini menjadi sorotan kembali ketika mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahjapurnama atau Ahok, menunjukkan bukti-bukti baru yang menunjukkan adanya keterlibatan oknum kepolisian dan politikus dalam kasus ini. Bukti tersebut menimbulkan keraguan terhadap keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada Freddy Budiman dan menunjukkan adanya kecurangan dalam proses hukumnya. Freddy Budiman dinyatakan bersalah atas kepemilikan, penyimpanan, dan pengedaran narkotika yang diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, ia juga dinyatakan bersalah atas penggunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selama proses persidangan, Freddy Budiman mengakui bahwa ia terlibat dalam perdagangan narkotika dan mengakui bahwa dirinya telah menjual narkotika kepada beberapa pihak termasuk seorang anggota DPR dan seorang pengacara terkenal. Atas pengakuan tersebut, ia dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2016. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena melibatkan seorang pengusaha yang sukses dan juga terbukti terlibat dalam perdagangan narkotika. Kasus ini juga menunjukkan bahwa masalah narkotika di Indonesia masih menjadi perhatian utama, dan pemerintah terus berusaha untuk memberantas peredaran narkotika di tanah air. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, lingkungan pertemanan, bahkan dilansir dari beberapa kasus terbukti, pada zaman sekarang para produsen narkoba sudah semakin pandai dalam menyelundupkan narkoba ke berbagai negara. Lalu, banyaknya aparatur negara dan bahkan kebijakan hukum yang bisa dibeli dengan sejumlah uang. Kemudahan untuk mendapatkan narkoba, jika penggunaan narkoba ini terus digunakan, lama-kelamaan akan berdampak pada kesehatan seperti syaraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Obat-obatan tersebut juga dapat merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, dan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jangan pernah sekali untuk mencoba menggunakan narkotika. Karena awalnya hanya penasaran, hanya ingin mencoba, lama-kelamaan akan menjadi kecanduan. Ya, itulah video dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.